Salam, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Iya anak-anak, kita sudah memulai aktif belajar ya. Kemarin 1 minggu sudah penilaian tengah semester. Nah, itu adalah kalian diujikan dari setengah semester, yaitu dari 2 tema yang sudah kita pelajari ya. Lalu kita akan mulai belajar kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Yuk, sikap yang bagus dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan belajar, Tuhan berkati kami. Tolong kami supaya kami bisa mengerti pelajaran yang disampaikan oleh Bu Guru melalui video. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sebelum belajar, apakah sudah ada yang hafal 10 hukum Tuhan ya? Tiap pagi didengarkan, nah kalau tiap pagi mendengarkan pasti lama-lama hafal ya. 10 hukum Tuhan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5, hormatilah ayahmu dan ibumu ya, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu padamu. Keenam, jangan membunuh. 7, jangan berzinah. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan mengingini milik sesamamu. Itu adalah 10 hukum Tuhan yang harus dihafal tapi juga harus dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, ingat senantiasa kita Ibu kirim renungan tiap hari, berharap anak-anak semuanya mendengar dan menyimaknya dengan baik. Bukan hanya mendengar dan menyimaknya, tapi juga melakukan firman Tuhan itu. Itu yang terpenting. Nah, hari ini akan memasuki pembelajaran kelima. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita baca percakapan di bawah ini. Ada percakapan antara Ibu dan juga Siti. Mari kita baca percakapan ini. Siti, bangun nak, sudah pagi. Baik Bu, Siti bangun. Ayo segera mandi. Baik Bu, jangan lupa sikat gigi ya. Baik Bu. Oh iya Bu, bisa minta tolong ambilkan odolnya? Habis ya? Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Sikat yang bersih ya giginya. Baik Bu. Anak-anak, perhatikan teks percakapan di atas. Pada percakapan itu ada kalimat permintaan tolong. Nah, sehari-hari kita suka minta tolong kan? Baik di rumah, sekolah, atau di tempat lain. Beri contoh cara minta tolong. Ya, beri contoh cara minta tolong. Lalu buatlah percakapan seperti contoh. Lakukan percakapan dengan temanmu. Pagi itu Siti pergi ke pasar. Di pasar Siti melihat banyak sayuran dan buah-buahan. Siti berlatih menghitungnya. Ayo bantu Siti menghitung buah-buahan dan sayuran berikut ini. Nah, mari kita hitung. Ada berapa jumlah tomat yang di dalam kotak ini? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jumlahnya ada 12 ya. Lalu berapa gambar jeruk ini? Ya, gambar jeruknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15. Ada 15. Lalu berapa apel ini? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Lalu lemon ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Nah, lalu yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. Oke, nanti halaman 33 dan 34 anak-anak bisa memfotokopinya, lalu anak-anak mengerjakan ya 33 sampai 34. Kemudian kita ke halaman 35 ya, ini juga nanti difotokopi halaman 35. Perhatikan bilangan berikut: 20, 15, 13, 18, 14, 12, 17, 11, 16, 19. Sekarang urutkan bilangan tersebut dari yang paling kecil. Ayo, yang paling kecil angka? Iya, angka 11. Berarti nanti angka 11 taruh paling depan. Lalu 12 di mana? Di belakangnya. 13 terus sampai selesai ya. Hubungkanlah bilangan-bilangan berikut secara berurutan, gambarkan apa yang kamu temukan. Nah, jadi ini nomor 33, 34, 35 perlu difotokopi ini. Nah, ini temukan di gambar apa? Ya, hubungkan secara urut, berarti dari yang kecil. Nah, nanti kalian akan menemukan gambar apa di situ. Gambarlah benda yang banyaknya sesuai dengan bilangan yang ditentukan. Ini ada 14. Nanti di bawah di kotak ini gambari sejumlah 14. Mau bulat-bulat, kotak-kotak, tapi ada jumlahnya 14. Lalu 12 juga begitu. Gambarlah di dalam kotak ini sebanyak bilangan di atasnya. Ya, begitu juga dengan 15 dan 11 ya. Jadi ini banyak tugas fotokopian ini ya. Iya, tidak apa-apa ya, besok hari Rabu kan sampai hari Kamisnya kita kumpul. Nah, itu dikerjakan di dalam fotokopian. Nah, lalu kita ke pembelajaran 6. Itu pembelajaran 5 kita hanya praktek. Anak-anak menghitung jumlahnya berapa, tulis dalam kotak. Lalu ada bilangan di atasnya, gambar di bawahnya ya. Praktek dulu. Ayo bermain peran. Bu, tolong ambilkan piring ya, Bu. Nih. Baik, Pak. Benny mau makan apa? Nah, jadi keluarga Benny sedang makan ya. Bapaknya Benny minta tolong supaya ibunya mengambilkan piring. Nah, ibu kemudian memberikan jawaban, baik, Pak. Lalu ibu bertanya pada Benny, Benny mau makan apa? Benny menjawab, hore, sarapan sudah siap, Bu. Tolong ambilkan aku nasi dan telur ya. Perhatikan, ayah dan Benny sama-sama mengucapkan ungkapan permintaan tolong. Apa tandanya? Yaitu ditandai dengan kata tolong ya. Tolong. Jadi kalau kita minta tolong pada orang lain, maka kita harus menggunakan kata tolong ya. Jangan ambilkan piring dong. Nah, enggak boleh ya. Ambil nasi dong, Ma. Enggak boleh, tapi harus menggunakan kata tolong. Ma, tolong ambilkan nasi ya. Ya. Karena kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi kepada orang tua dan guru dan semua yang lebih tua dari kita harus bersikap sopan. Nah, pagi hari ibu menyiapkan sarapan. Ayah dan Benny menunggu ibu menyiapkan sarapan. Perhatikan percakapan mereka di atas ya. Seperti tadi yang Ibu Guru jelaskan, bahwa mereka mengungkapkan ungkapan permintaan tolong pada ibu. Nah, sikap tolong menolong adalah contoh perbuatan sesuai Pancasila. Meminta tolong hendaknya disampaikan dengan santun. Sikap santun juga merupakan contoh sikap sesuai dengan Pancasila. Ya,
Meminta tolong itu perilaku sesuai dengan sila keberapa? Ya, memberi pertolongan. Sila kedua ya. Kamu masih ingat bunyi sila-sila Pancasila bukan? Diskusikan perilaku yang sesuai dengan Pancasila, sampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, contohnya jika kamu di sekolah melihat bu guru membawa buku ya, kerepotan, maka harusnya anak-anak langsung menolong ibu guru. Sini Bu, tak bantuin gitu. Ya, seperti kakak-kakak kalian yang sudah naik kelas, kalau melihat bu guru membawa barang tertentu, mereka akan berlari dan membantu. Nah, mereka menerapkan perilaku sesuai dengan sila kedua. Tapi bukan hanya bu guru kelas 1 saja yang harus dibantu ya. Semua bu guru yang membutuhkan pertolongan juga harus dibantu. Bukan hanya bu guru, tapi juga mungkin mama atau papa di rumah ya. Contohnya jika papa sedang mencuci mobil, anak-anak nonton TV. Waduh, bagaimana itu? Harusnya bantu papanya cuci mobil ya. Nah, membantu ibu menyiapkan sarapan pagi adalah contoh perbuatan terpuji. Sambil membantu ibu, kalian bisa berhitung. Hitunglah peralatan makan berikut. Mari kita hitung. Nah, mari kita hitung. Ada sendok dan garpu. Berapa jumlah sendok ini? Mari kita hitung bersama-sama. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jumlah sendok ada 18. Lalu jumlah garpunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. 20 sendoknya. Lalu nanti anak-anak tulis di sini ya, di dalam kotak. Lalu hitunglah juga piringnya, jumlahnya berapa, tulis di kotak bawahnya, dan juga cangkir berapa ditulis di kotak bawahnya. Ya, ini kalian harus praktek menghitung semuanya. Ya, tapi dari halaman 39 sampai dengan halaman 40 anak-anak praktek menghitung, melanjutkan yang pembelajaran 5. Hitunglah dengan teliti supaya hasil hitungnya benar. Lalu itu yang difotokopi, lalu nanti dikirimkan tugasnya hari Kamis ya. Jadi dikerjakan yang teliti, hitung yang betul supaya nilainya juga bagus, tidak perlu buru-buru tetapi dikerjakan. Selalu semangat belajar ya, seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Dina kemarin ya, hati yang gembira adalah obat. Nah, tapi gembira bukan hanya saat-saat kita harus bergembira saja. Contohnya, nah, tugasnya banyak sekali dari Bu Ion. Apakah hilang itu gembira? Harusnya tidak ya, karena tetap bersukacita itu tidak hanya dibatasi oleh keadaan yang menyenangkan saja, tetapi dalam semua keadaan ya. Nah, anak-anak, kita akan menutup pembelajaran kita. Namun sebelumnya, mari kita bersama ya menghafalkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidupnya kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah belajar. Tuhan berkati kami, tolong kami supaya kami dapat melakukan tugas dengan baik. Berkati Papa Mama yang senantiasa mendampingi kami belajar di rumah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.